kita dalam yel biologi. Silakan. Siap. Semangat pagi. Biologi, yes. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pagi hari ini, Ibu meminta satu orang untuk Ibu dan teman-teman semua, sebelum saya berdoa, jangan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan kami. Hari Tuhan berkati kami. Ibu absen dulu ya. Ibu Adolfin Deta, Hadir. Angela Nakovi, Hadir. Angelina Tulio, Hadir. Angelina Ani, Hadir. Berti Maunino. Hadir. Semuanya hadir ya? Hadir. Baik, pagi hari ini ya minta nanti kita saling fokus ya, perhatian pada materi kita pada hari ini. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya, ingin bertanya kepada kalian ya, materi kali lalu. Siapa yang masih ingat materi kali lalu, materi minggu lalu itu apa? Silakan. Komponen ekosistem ya. Yang kedua ya, bagaimana ya hubungan antara komponen ekosistem? Hubungnya seperti apa? Angkat tangannya, silakan. Saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan. Saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan ya. Yang berikan kalian gambar ya di sini. Coba kalian lihat di situ ya. Gambar apa itu? Coba kalian lihat. Lingkungan yang ditimbuni oleh sampah. Lingkungan yang ditimbuni oleh sampah ya. Coba kalian amati. Paling banyak itu sampah cair atau sampah dalam bentuk padat? Sampah yang padat. Ya, di sini nantinya kita akan mengenal yang namanya limbah organik dan anorganik. Ya. Oke, setelah kalian melihat di sini ya gambar yang sudah kalian amati, coba kalian tentukan ya topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Topik apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Limbah. Ya, topik yang akan kita pelajari pada hari ini tentang limbah. Ibu akan menjelaskan sedikit ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari limbah. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis limbah yang terdapat pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, kalian dapat mengemukakan ya, dampak limbah ya, bagi lingkungan sekolah. Dan yang keempat, ya, kalian dapat menentukan solusi ya, dari pencegahan limbah yang terdapat pada lingkungan sekolah. Ini merupakan 4 tujuan kita pada hari ini. Nah, di sini yang Ibu ingin ya memberikan pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, coba kalian amati lingkungan kalian atau sekitaran kelas kalian ya. Apa yang kalian temukan ya, sampah apa yang kalian temukan di dalam ruangan kalian ya. Setelah kalian amati ya, apa yang bisa kalian lakukan atau atasi untuk mengatasi masalah limbah tersebut ya. Silakan. Sampah sebaiknya dibuang ke tong sampah. Sampah sebaiknya dibuang ke tong sampah ya. Lihat ya. Kalian lihat materi kita hari ini tentang limbah ya. Tentang limbah. Di sini ya. Kita lihat
sendiri ya. Kelompok yang pertama ya berdasarkan senyawa. Pada pengelompokan yang kedua berdasarkan wujud ya. Pada yang pengelompokan yang ketiga berdasarkan apa di situ? Sumber. Dan yang terakhir berdasarkan sifat ya. Yang pertama kita lihat yang pertama ya berdasarkan senyawa. Senyawa ini dia dibagi menjadi dua kelompok lagi ya. Yang pertama organik ya. Yang kedua anorganik ya. Senyawa organik ya itu artinya Saya Bu. silakan. Limbah yang mudah terurai. Limbah yang mudah terurai. Sedangkan anorganik siapa yang tahu? Saya Bu. Silakan. Limbah yang tidak mudah terurai. Limbah yang tidak mudah terurai itu merupakan limbah menurut senyawanya. Jadi limbah menurut senyawa ya dibagi menjadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Kita lihat pada bagian yang kedua ya, kelompok yang kedua berdasarkan sumbernya ya. Yang pertama ya dari mana? Sumber yang pertama Limbah domestik. limbah domestik ya. Contoh dari limbah domestik seperti apa? Contoh daripada limbah domestik ya. Limbah domestik ya. Contohnya seperti limbah cair ya. Yang terdapat pada limbah yang terdapat pada apa? Bersumber dari rumah tangga, pabrik. Ya, pesan dari Ibu sampai di sini ya. Mungkin ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu, silahkan. Siapa yang ingin bertanya silahkan. Ada yang kurang mengerti? Ya? Pas? Sudah pas ya? Oke, mungkin dari penjelasan dari Ibu di sini, Ibu ingin memberikan kalian sedikit pengetahuan ya. Jadi setelah sebentar kamu sudah mengenal yang namanya limbah itu sendiri apa ya. Suatu ketika setelah kalian tamat dari sekolah ini ya, mungkin di luar sana kamu ingin lanjut dengan studi kalian punya motivasi tersendiri untuk mengambil jurusan, contohnya jurusan lingkungan, teknik lingkungan ya, atau FST ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, khususnya pada bagian lingkungan ya. Mungkin kalian sudah punya daya pikir dari sekarang ya, bagaimana suatu ketika saya ingin mengambil jurusan ini, saya ingin menerapkan ke masyarakat ya. Mungkin jurusan ini lebih menarik untuk saya ya. Saya lebih mencintai lingkungan itu sendiri. Jadi saya ambil jurusan ini supaya saya pakai di kemudian hari, masyarakat bisa pakai saya punya tenaga ya. Bisa toh? Bisa. Oke, Ibu minta kalian semua siapkan kertas, siapkan kalian punya pulpen, kita keluar untuk melakukan pengamatan di luar. Silakan. Kita masuk sudah ya?
Tadi kan kalian sudah mengamati jenis-jenis limbah di sekitar lingkungan toh. Nah, setelah itu kalian sudah buat yang punya rumusan masalah? Sudah? Sudah. Sekarang lihat nomor 3 di situ, ya. Di situ ada 5 pertanyaan, ya. 5 pertanyaan itu silahkan kalian isi. Paham toh? Paham. Kerjakan. Ada yang kurang paham? Tangan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada hasil moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami. Nomor 1, berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, sebutkan jenis-jenis sampah yang kalian temukan. Jawaban, jenis-jenis sampah yang kami temukan adalah botol, kaleng bekas, plastik, daun kering, aqua gelas, kardus, pecahan kaca, makanan sisa, kotoran makanan, dan jasad makhluk hidup. Nomor 2, kelompokkan dan definisikan jenis-jenis sampah yang kalian temukan. Jawaban, jenis-jenis sampah yang kami temukan termasuk dalam jenis sampah senyawa dan digolongkan dalam sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya daun kering, makanan sisa, kotoran makanan, dan jasad makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya botol, kaleng bekas, plastik, aqua gelas, kardus, dan pecahan kaca. Nomor 3, jelaskan proses penanganan sampah yang ramah lingkungan pada pengamatan lingkungan sekolah tersebut. Jawaban 1, ganti botol plastik dengan botol minuman sendiri. 2, kampanye kesadaran lingkungan. 3, tempat sampah didaur ulang di seluruh sekolah. 4, gunakan kantong kain atau tas serut alami. Nomor 4, carilah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang penerapan penanganan sampah dengan metode 5R. Jawaban 1, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. 2, pengolahan sampah organik. 3, pengolahan sampah anorganik. 4, pengolahan sampah berbahaya. 5, redus, reuse, dan recycle. Nomor 5, apa saja prinsip yang diterapkan dalam pengolahan limbah? Jawaban, prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sekian hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya akan berikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih. Ini hasil diskusi dan presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Dari kelompok lain, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Silakan. Berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, dari mana sumber sampah sekolah? Oke, pertanyaan dari kelompok 4, ya. Dari mana sumber sampah sekolah? Silakan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab dari kelompok 4. Sampah yang
dihasilkan kebanyakan berupa sampah kering dan hanya sedikit sampah basah. Sampah kering yang disisakan kebanyakan merupakan kertas, plastik, dan sedikit logam. Sedangkan sampah basah berasal dari guguran dan daun pohon. Sisa makanan dan daun pisang pembungkusan makanan. Oke, dari kelompok 4 bagaimana? Pas? Atau ingin bertanya lagi? Cukup? Oke, baik. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, kita kelompok 3 silakan. Selamat pagi. Selamat pagi guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai pemateri. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dan selanjutnya saya akan menjawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar sekolah, sebutkan jenis-jenis sampah yang kalian temukan. Jenis-jenis sampah yang kami temukan di lingkungan sekolah, yang pertama daun, yang kedua pecahan botol, yang ketiga gelas aqua, dan yang keempat plastik. Pertanyaan yang kedua, kelompokkan dan definisikan jenis-jenis sampah yang kalian temukan. Jenis-jenis sampah yang kami temukan, yang pertama daun. Daun termasuk jenis limbah berdasarkan senyawanya, yaitu organik karena mudah terurai. Yang kedua, pecahan botol. Pecahan botol termasuk jenis limbah berdasarkan bentuknya, yaitu padat. Gelas aqua. Gelas aqua termasuk jenis limbah berdasarkan bentuknya, yaitu padat. Dan yang keempat, plastik. Plastik termasuk jenis limbah berdasarkan senyawanya, yaitu organik karena tidak mudah terurai. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan proses penanganan sampah yang ramah lingkungan dan pengamatan lingkungan sekitar sekolah tersebut. Proses yang pertama, ganti botol plastik dengan minuman sendiri. Yang kedua, gunakan kantong kain atau tas serut alami. Yang ketiga, tempat sampah didaur ulang di seluruh sekolah. Dan yang keempat, kampanye kesadaran lingkungan. Pertanyaan yang keempat, carilah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang penerapan penanganan sampah dengan metode 5R. Metode 5R yang pertama, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, pengelolaan sampah organik. Yang ketiga, pengelolaan sampah anorganik. Yang keempat, pengelolaan sampah berbahaya. Yang kelima, reduce, reuse, dan recycle. Pertanyaan yang kelima, apa saja prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan limbah? Prinsip yang diterapkan ialah prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Inilah hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik. Kelompok 1, 2, 4. Dari kalian mana yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa perlu dilakukan pengolahan sampah di sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengolahan sampah organik dapat mendukung penghematan anggaran sekolah, mengurangi gas rumah kaca, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi siswa dan guru. Bagaimana kelompok 1? Pas? Kelompok yang lain? Pas? Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, pas. Oke, baik, kita beri aplaus kepada kelompok 3.
sampah ya di lingkungan sekitar sekolah ya. Yang kedua, kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Di sini Ibu ingin salah satu kelompok ya untuk mewakili memberikan kesimpulan. Silakan. Kelompok 1 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini tentang limbah. Pengertian dari limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Dan berikut bagaimana limbah dikelompokkan sesuai dengan penggolongan. Berikan contohnya. Berdasarkan penyusunan senyawa, limbah dikelompokkan menjadi limbah organik dan anorganik. Contoh limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan. Contohnya zat makhluk hidup, sisa makanan, dan kotoran makanan. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak mudah terurai. Contohnya besi bekas, kaleng bekas, plastik, dan lain-lain. Yang berikut berdasarkan wujudnya limbah dikategorikan menjadi limbah padat, cair, dan gas. Pulang dari kami kelompok 1. Oke, baik. Untuk kalian semua, sekali lagi kita beri aplaus ya untuk kalian semua. Ibu akan berikan kalian ya, soal evaluasi. Soal ini kalian harus ke belakang. Oke, baik. Silakan kalian kerjakan. Kalian ya, isi angket ini sesuai dengan hati nurani kalian. Kalau dari tadi Ibu kasar dengan kalian, silahkan ya. Terus lihat berjalannya kegiatan kita ya. Pembelajaran kita hari ini mau baik atau tidak baik juga silahkan diisi ya. Semuanya itu sesuai dengan hati kalian, bukan paksaan dari orang lain. Kalau siapa yang sudah isi habis silakan kumpulkan. Kasih centang-centang saja ya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke. Materi kita pada hari ini ya, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan kasih kalian tugas ya. Kedua, ya, sampai di rumah di lingkungan kalian, ya, kalian dapat menginformasikan ya jenis-jenis limbah yang terdapat pada lingkungan kalian. Terus kalian juga bisa ya menjelaskan kepada mereka ya upaya untuk mengatasi limbah itu seperti apa. Bisa toh? Bisa. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan. Buat ketua kelas silakan.